السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ini ulama cerdik pandai, saya tidak bisa sebut lagi satu persatu. Kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh RW, tokoh DKM, dan semua teman-teman komunitas yang hadir. Karena tahun ini ya, isu yang akan santer sampai tahun depan adalah tentang tahun ya politik. Dan tahun politik ini Bapak Ibu, ini betul-betul riskan dengan adanya konflik interest. Kadang-kadang gara-gara tahun politik ini sangat-sangat ya sensitif antara satu sama lainnya. Oleh karena itu harus ada benang merah yang kita ambil dari dua sumber primer kita, Al-Quran dan Hadis. Bagaimana seseorang itu menyikapi tentang perhelatan kepemimpinan. Di dalam Islam, urusan pemimpin ini urusan yang sangat urgent, penting kali itu. Ya, apa buktinya? Kita sejarah membuktikan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat itu sampai menunda kelengkapan fardu kifayah. Yang jadi masalah bukan masalah hukum syarat tentang penyelenggaraan fardu kifayah. Kenapa sampai 3 hari jenazah Rasulullah yang mulia itu belum dikebumikan juga? Ternyata ada hal yang sangat mustahil sekali. Ya. Apa itu? Para sahabat itu belum bermufakat tentang siapa yang jadi khalifatul ula ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti pertama setelah Nabi meninggal dunia, setelah Nabi wafat. Jadi kalau bisa ini jasad beliau, jenazah yang mulia ini jangan dulu kita kebumikan sebelum kita bermufakat siapa nanti yang jadi pengganti beliau. Akhirnya Bapak Ibu terjadilah ya sebuah musyawarah yang lumayan alot. Yang namanya urusan kepemimpinan pasti alot dari zaman sampai akhir zaman dulu. Ya, terjadilah musyawarah, dialog argumentatif, bahkan saat itu saja sudah ada koalisi, Pak. Jadi bukan sekarang aja zaman koalisi. Ya, sekarang zamannya koalisi A, B, C, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, yang koalisi ini gabungan dukung ini, itu dari dulu Pak. Nah saat itu kalangan Ansor sudah punya calon, calonnya namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nah kalangan Muhajirin koalisinya juga punya calon, siapa? Yang diusulkan waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuma Umar ini ketika didukung, dia merasa kalau saya jadi pemimpin tapi ada orang yang lebih soleh dari saya, lebih baik dari saya, apakah Tuhan pantas untuk mengemban tampuk kepemimpinan sementara masih ada orang yang lebih baik secara kesolihan ketakwaan dari Umar? Nah kejadian itu terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Bapak Ibu kalau pergi umrah itu tempat musyawarah masih ada. Walaupun kita lihat di belakang Nabawi itu sudah ada perluasan, tapi Saqifah Bani Sa'idah masih dijaga. Bahkan di situ ada, saya kalau bawa jemaah umrah, pasti saya kasih penjelasan tentang Saqifah Bani Sa'idah. Karena ini tempat bersejarah bersatunya kaum muslimin menentukan khalifah yang pertama waktu itu Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi kalau Bapak Ibu pergi umroh, jangan lupa untuk mentadaburi bagaimana sejarah-sejarah yang ada di sana. Nah akhirnya Bapak Ibu, walaupun dialognya, musyawarahnya, argumentatif cukup hangat, tapi semua bermufakat bahwa yang paling layak saat itu untuk menjadi Khalifatul Ula adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau memimpin. Dan dalam kisah ini jadi pelajaran bahwa kita ternyata urusan kepemimpinan itu penting, Pak. Sampai mereka itu fokus dalam urusan siapa yang kita tentukan, karena memang Nabi sudah kasih sinyal-sinyal. Nabi sakit, yang sering jadi imam Abu Bakar, yang menggantikan Abu Bakar. Ketika beliau di Gua Tur sebelum hijrah, yang menemani Abu Bakar. Ada sinyal-sinyal itu. Ya, seolah-olah Nabi itu memberi kode bahwa estafet kepemimpinan adalah orang yang paling akrab dengan aku, paling dekat dengan aku, dan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah sejarah membuktikan kepemimpinan itu penting sekali. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin juga harus concern, harus punya pemikiran yang serius bagaimana memposisikan pemimpin yang bertakwa di tengah umat. Jangan Bapak Ibu ya termakan isu-isu orang orientalis dan liberal yang mengatakan apa? Udah orang Islam ngaji aja, wirid, pulang tidur, gak usah urusin pemimpin. Ya, yang penting kita doa aja. Tiba-tiba ujung-ujung pemimpin bertakwa datang dari langit. Ya. Sehingga apa? Seluruh ikhtiar untuk mengusahakan pemimpin yang bertakwa diambil oleh orang-orang lain. Orang-orang yang ideologinya tidak jelas, bahkan orang-orang yang mengusung ya kemungkaran, yang mengusung kesyirikan, yang mengusung kesesatan. Kenapa? Karena kita harus peduli betul tentang kepemimpinan ini. Ya jangan sampai ya perkara yang penting ini tidak menjadi perhatian kita. Penting banget. Contohnya apa? Kisah Ashabul Kahfi. Kalau Bapak Ibu meneliti tentang Ashabul Kahfi, sejarah Ashabul Kahfi itu terkait kepemimpinan sebenarnya. Ya, menceritakan tentang innahu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Seorang pemuda yang mereka itu tinggal di tengah-tengah raja yang zalim. Kalau di dalam beberapa kitab tafsir disebut namanya Dikianus. Kalau salah nanti Ustaz Malik Mudir koreksi lah, karena beliau ahli tafsir. Dan juga Dr. Razi. Dikianus ini adalah orang yang dulu dalam asal menyembah berhala. Karena dia memimpin, setiap ulang tahun dia ada upacara penghormatan berhala dan setiap kakak harus ikut sujud. Bayangin Pak, kita punya pemimpin maksa kita sesat, bahaya. Akhirnya muncullah beberapa pemuda yang orang tua mereka maksa memang supaya dia ini ikut menyembah perayaan Raja Dikianus yang memang betul-betul menyembah berhala dan paganisme. Nah akhirnya Bapak Ibu, pemuda ini gak mau ikut upacara. Apa yang terjadi? Ditangkap, dipenjarakan. Supaya apa? Supaya kapok. Kalau besok-besok kamu tidak mau lagi ikut upacara kebaktian berhala, nanti kami tangkap lagi lebih lama. Jadi mereka ditangkap, pemuda ini, orang tuanya juga nggak bisa ngatur mereka. Ya, mereka tidak mau karena memang dijaga Allah. Ya, memang amanu birobbihim, mereka itu pemuda-pemuda yang imannya kepada Allah terjaga, wazidnahum huda, dan Allah tambahkan lagi petunjuk dalam hati mereka. Akhirnya ketika mereka dikeluarkan dari penjara, atau sebagian sejarawan mengatakan mereka berhasil meloloskan diri, mereka dicari-cari.
Karena tidak lama berselang, tahun berikutnya diadakan kebaktian terhadap penghormatan berhala. Mereka tidak mau. Dan mereka dicari-cari. Ketika mereka dicari-cari apa? Akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gua. Itulah namanya Al-Kahf. Ya, Al-Kahfi itu adalah nama sebuah gua. Ya, di dalam sejarah gua itu diakui 3 negara. Kalau Bapak pergi ke Suriah, ada prasasti gua yang mereka mengklaim ini gua Ashabul Kahfi. Di Turki juga ada, di Yordan juga ada. Jadi gua itu masih ada sekarang. 3 negara yang mengklaim. Ya, walaupun menurut observasi para mu'arifin, yang paling dekat dengan kebenaran itu gua Ashabul Kahfi yang ada di Yordan. Dulu nama kotanya Ammar, nama rajanya Ammar, Raqib. Kenapa? Di Yordan itu ada kota yang namanya Raqib. Di dalam ayat disebut Raqib juga ada kata-kata Raqib. Ya. Akhirnya bagaimana? Pemuda ini semua berlindung kepada Allah, jangan sampai kami berada di bawah kepemimpinan yang mengusung kesesatan. Gimana caranya? Sementara pemimpin itu berpuasa, Pak. Akhirnya Allah menyelamatkan mereka dengan menidurkan mereka selama 309 tahun hitungan Qamariyah. Belum Hijriah, karena waktu itu belum, ya. Belum Hijriah, masih pakai Qamariyah. Tidurlah mereka 309 tahun. Nah, sebelum mereka masuk ke gua itu, mereka bertemu dengan penggembala. Penggembala itu membawa anjing, kemudian anjingnya itu mengikuti Ashabul Kahfi. Ketika mereka di dalam gua itu tertidur 309 tahun, anjingnya berjaga di luar dengan takdir Allah. Makanya orang mengira di dalam gua itu ada orang yang lagi tidur. Ya, tidur hari-hari kegiatan tidur ada yang bahkan ada yang mengatakan ini orang mati, padahal tidak, mereka tidak mati. Sebenarnya ditidurkan Allah selama 309 tahun. Kenapa? Mereka berdoa supaya tidak berada di bawah pemimpin yang zalim, mengusung kesesatan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, mereka dibangunkan. Dan buat mereka ini, memang suaranya serang agak-agak habis. Tapi nanti jam 9 masih ada pengajian lagi sebenarnya. Kebanyakan ngomong saya. Tapi mereka merasakan kayaknya kita tidur sehari. Ya, makanya di dalam Al-Quran, yauman aw ba'da yaum, atau cuma beberapa saat aja. Ya, tapi dia lihat di situ ada tulang-belulang. Ya, akhirnya ketika mereka bangun, mereka kira tidur cuma 1 hari lah, 1 kali. Ya, mereka lapar. Ya, akhirnya bilang, yuk kita beli makanan. Dan mereka ini Bapak Ibu kalau mau tahu teman-teman baikers, Ashabul Kahfi adalah ya syababul adliyah, anak-anak pemuda orang kaya, tapi tidak mau tidur dengan diri makan harta selama lingkungannya itu tidak menyembah Allah, tidak suasananya beriman, tidak dalam ketakwaan. Ditinggalkan semua hartanya, pergi ke gua untuk melindungi diri dari pemimpin yang zalim dan kesesatan. Akhirnya apa? Mereka punya uang. Ya, makanya ayya azka ta'aman. Ya udah kita cari makanan, diutuslah 1 orang di antara mereka. Mereka kumpulkan uang. Zaman dulu Bapak Ibu uang tidak pakai kertas, tapi pakai emas. Tapi kan walaupun uangnya pakai emas, ada cetakan tahunnya. Jadi akhirnya mereka kumpulkan uang, suruh beli makanan yang enak, karena dalam Quran azka ta'aman, yang paling bagus, paling bersih. Diutuslah 1 orang untuk keluar gua tes kes ke warung pakai uang yang mereka punya. Karena mereka Ashabul Kahfi menganggap tidurnya cuma sebentar, tidur malam, besok udah bangun. Ternyata ketika mereka membelanjakan uang itu, kata penjualnya, ini uang kuno nih, udah antik nih. Ya, kalian ini dari abad mana masih nyimpan kata uang ini? Ternyata setelah itu baru diketahui
ya ternyata mereka baru sadar kalau mereka ditundukkan oleh Allah. Dan ketika itu dilaporkan kepada raja, dan rajanya saat itu sudah menjadi raja yang beriman kepada Allah, tidak menyembah berhala. Dan mereka dibangkitkan saat itu, walaupun kata para ahli sejarah mereka ketakutan karena ketika dilapor uang itu ke raja, orang-orang dari militernya raja cari-cari Ashabul Kahfi, mereka takut nyari-nyari untuk ditangkap lagi. Mereka tidak tahu kalau rajanya sudah beriman, ya bukan raja yang dulu, bukan raja Dikianus. Akhirnya mereka berdoa minta dimatikan oleh Allah daripada berada di bawah pemimpin yang salah. Sebagian ulama mengatakan akhirnya ketika orang-orang kerajaan mencari mereka dalam keadaan sudah wafat, diwafatkan Allah atas doa mereka sendiri. Jadi intinya nasib pemuda saja bisa terancam kalau kita punya pemimpin, tapi pemimpin itu bermusuh kepada kesesatan. Makanya hati-hati Pak. Ya, kita itu di tahun politik ini betul-betul harus ikhtiar menunjukkan bagaimana di setiap segi kepemimpinan, baik pilkada, pemilu, RW, RT, harus mengikhtiarkan orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam pemikiran yang memimpin siapa aja, yang penting aku dapat uangnya. Hati-hati, jangan. Ini penyakit umat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ada ayat yang menceritakan tentang masyarakat yang sembrono memberikan loyalitas kepemimpinan kepada sembarang orang. Akhirnya ketika mereka berikan wewenang itu, pemimpin yang mereka amanahi, mereka tidak cari orang yang cakap, orang yang solid, orang yang bertakwa. Ketika dia memimpin, ternyata kebijakannya lebih condong kepada kemusyrikan dan kekafiran. Ada dalam Quran kisah. Sampai di akhirat, ternyata orang yang jadi pengikutnya, pendukungnya ditarik dan pemimpin itu berlepas diri dari dia, tidak mau tanggung jawab. Seluruh dosa, kesesatan, kebijakan yang pemimpin kamu ini lakukan ditanggung oleh pengikutnya. Sampai orang-orang ini pengikutnya susah untuk keluar dari neraka. Tapi yang menyakitkan hati apa? Orang yang dulu dia usul, dia mimpin, ya, dia berikan loyalitas dan amanah, justru berkhianati amanah, di akhirat tidak mau tanggung jawab. Kisah itu ada dalam surah Al-Baqarah 166 dan 167. Ketika Allah menceritakan, ya, ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Apa kata Allah? Ingatlah, tabarra'a alladziina tubi'u, orang-orang pemimpin yang diikuti itu berlepas diri minal ladziina taba'u, dari orang yang mengikuti dia. Dia pemimpin dikasih amanah oleh pengikut, ketika menjabat, ketika dia punya wewenang, dia akhirnya melakukan kezaliman dengan kekuasaan. Sampai di akhirat apa? Dia lihat azab, kau pemimpin zalim, kau dikasih amanah, kenapa kau nyeleweng? Kenapa kau khianat? Ini kesalahan kamu. Oh, bukan saya aja Pak, saya jadi pemimpin itu didorong sama orang ini, gitu. Dilempar pula sama orang yang ikuti dia. Kenapa? Karena di depan dia lihat azab. Makanya di dalam ayat Allah bilang gitu, ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab, karena mereka lihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah hubungan antara mereka semua. Di ayat 167 Allah ceritakan orang-orang yang menjadi pengikut pemimpin zalim ini akhirnya teriak-teriak. Kenapa teriak-teriak? Kami nggak mau dukung dia, nyesal kami dukung dia. Apa kata Allah? Wa qala alladziina taba'u law anna lana qarratan, maka
mengikuti pemimpin itu berkata, ya Allah, lau anna lana karratan, kalau ada kesempatan kami kembali ke dunia, fatabarra'a minhum, kami mau balik dunia berlepas diri dari pemimpin curang yang kami dukung ini. Kami mau berlepas diri. Kenapa? Fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka sekarang di akhirat gak tanggung jawab, padahal kami dukung dia. Lihat, keseret-seret Pak, terbawa-bawa gara-gara salah kasih amanah corona loyalitas. Akhirnya yang dikasih amanah orang berkhianat. Kalau di dalam tafsir itu pemimpin-pemimpin yang lebih bercondong pada kekafiran, kemusyrikan. Kalau bentuk konteksnya orang kafir, tapi orang pemimpin ini tadinya tidak condong kepada kesesatan. Cuma karena dia amanahi, dia ikuti, dia sokong sampai orang menjadi pemimpin, pas jadi ternyata dekat sama kekafiran, suka dengan kesesatan, suka dengan kemungkaran. Pengikutnya disuruh tanggung jawab, dia lepas tangan. Akhirnya di dalam Quran orang ini kalau tahu bisa kembali, saya nggak mau dukung dia. Fala tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Saya mau berlepas diri ya Allah. Tapi pertanyaannya Pak, kalau sudah di akhirat sudah bisa balik. Akhirnya apa kata Allah? Kadzalika yuridullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah kata Allah, kami perlihatkan kepada mereka perbuatan mereka dulu. Dulu kenapa Allah suruh pemimpin cari yang begini? Oh, cari pemimpin yang sesat juga, cari pemimpin yang tidak bertakwa, cari pemimpin yang tidak dekat dengan keimanan. Akhirnya apa? Hasaratin 'alaihim, menyesalkan mereka. Dan yang lebih menyakitkan apa? Mereka susah keluar dari neraka. Pengikut-pengikutnya susah tak keluar dari neraka. Makanya ayat 167 ditutup dengan ancaman itu. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Apa sebabnya? Nanti dulu, pemimpin yang kalian dukung itu dosanya masih banyak. Kalian tanggung belum habis lagi. Sebelum habis, kalian tidak boleh keluar dari neraka. Apa sebabnya? Karena salah memberikan loyalitas. Apalagi hanya itu. Sekarang ini isunya begini, pemimpin tidak apa-apa kasih maksiat, yang penting rakyat. Hati-hati jangan terjebak dengan narasi-narasi saja. Tidak apa-apa pemimpin ahli maksiat, yang penting rakyat. Mana boleh kayak begitu? Ya, ada satu kitab yang memang harus dibaca orang-orang yang menjadi pemimpin, yang digarap oleh Imam Al-Mawardi, namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Belum mengatakan jadi pemimpin nggak boleh sembarangan, harus muslim, akil, adil, amanah, bertakwa. Itu dari beliau Imam Mawardi tulis dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi kita itu harus punya kepedulian tentang bagaimana mengikhtiarkan pemimpin yang beriman dan bertakwa. Kenapa? Jangan, udah, yang penting kamu kasih apa, kamu kasih saya jabatan apa, kamu kasih saya amplop apa, engkau mau memimpin baik atau tidak terserah engkau. Yang penting aku dapat sesuatu. Ingat, nanti kita akan terbawa-bawa kalau pemimpin itu menetapkan satu kewenangan yang zalim. Makanya jangan sampai kita salah. Ya. Nah ini yang harus jadi koridor kita. Warnanya apa, orangnya apa, koalisinya apa, itu terserah Bapak Ibu. Ya, intinya yang diinginkan Allah dan Rasulnya dalam Quran banyak pelajaran agar kita mentaati apa-apa yang telah Allah alihkan dalam Quran. Dan perkara kepemimpinan itu penting dalam urusan ini. Penting sekali. Terakhir kami mau tutup. Saking pentingnya soal pemimpin ini, Imam Ahmad sampai punya maqalah. Imam Ahmad ini pengikut mazhabnya Hambaliyin, ya, atau Hanabilah. Imam Hambali. Bapak Ibu kenal Imam Hambali? Kenalan di mana? Ya, namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu saking pedulinya soal pemimpin, beliau mengatakan apa?
lau indi da'watun mustajabah. Kalau aku punya satu doa mustajab, cuma satu. Kata Imam Ahmad, aku cuma punya satu doa mustajab. Apa kata beliau? La ja'altuhu li sultan. Aku akan pakai itu doa untuk doakan pemimpin. Untuk apa? Liyuslih ibad wal bilad, supaya pemimpin itu memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara. Jadi kata Imam Ahmad, kalau punya doa satu saja, ternyata dia kan minta uang, Pak. Gak minta tambah istrinya, Pak. Tapi beliau kalau punya doa mustajab, aku doakan pemimpin. Karena kalau doain pemimpin yang maslahat satu negara. Berarti penting sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia dari semua tingkatannya dijauhkan dari pemimpin yang tidak sayang kepada kita. Makanya ada doanya ya, wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan menjadikan kami berada di bawah pemimpin orang yang tidak sayang kepada kami, yang tidak takut kepadamu. Itu doanya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Allah berikan pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang dapat memberikan aliran kebaikan buat kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, fatabayanu, teliti lebih dalam, teliti lebih banyak. Jangan cuma masalah binti-binti, jangan. Bapak Ibu nanti terima uang segitu, di akhirat bertanggung jawabannya berat. Yang harus kita ikhtiarkan, bagaimana mendudukan pemimpin yang soleh dan bertakwa di tengah-tengah kita, supaya negeri kita jadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rahmatun. Demikian yang bisa kami sampaikan.